Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dovalen. Kita masuk di acara ngopi, ngobrol properti. Di sini kita akan membahas mengenai dunia properti, khususnya di perumahan di Sumatera Barat. Saya Andre sebagai host akan menemani sampai akhir acara dan saya tidak sendirian. Pada kesempatan ini kita ditemani oleh Filki. Selamat datang Filki. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Manal Filki. Kalau di dunia marketing panggilan saya Filki ya Bang ya. Oke. Di sini saya sebagai marketing PT Dovla Jaya Property. Kita akan membahas tentang rumah subsidi atau rumah komersil. Baik. Mana yang lebih baik untuk dibeli oleh konsumen? Di era digital seperti ini banyak milenial yang masih ragu. Salah satunya adalah apakah lebih baik membeli rumah subsidi atau rumah komersil? Oke. Sebenarnya perihal rumah subsidi atau rumah komersil ini tergantung kebutuhan dan kesanggupan masing-masing. Nah, kalau untuk subsidi itu terfokusnya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ya. Kenapa untuk kalangan menengah ke bawah? Rumah subsidi ini dibilang subsidi berarti itu ada dibantu dong pemerintah. Jadi rumah subsidi ini fokusnya untuk kalangan menengah ke bawah, tujuannya agar bisa terbantu masyarakat yang menengah ke bawah memiliki rumah. Itu khususnya untuk rumah subsidi. Keuntungan dari rumah subsidi ini itu sendiri yaitu suku bunga banknya flat sampai lunas. Istilahnya itu sudah dibantu oleh pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, untuk rumah subsidi ini DP sangat minim biasanya. Itu untuk rumah subsidi ya. Nah, namun untuk komersil itu keunggulannya rumahnya sudah komplit. Kawasan rumahnya itu sudah lebih bagus dari rumah subsidi. Lalu untuk rumah komersil ini kita memiliki banyak tipe pilihan gitu. Berbeda dengan subsidinya Bang. Kalau untuk rumah subsidi kan cuma satu tipe, yaitu tipe 36. Nah, sedangkan rumah komersil ini bisa di tipe 40, 45, bahkan juga 36 juga ada yang ke komersil. Atau di atas tipe 100 pun kita juga menyediakan gitu. Jadi bedanya di situ aja, tergantung kebutuhan dan kesanggupan dari konsumen gitu. Banyak yang pertanyaan yang masuk ke saya tentang perbedaan rumah komersil dan subsidi. Oke. Sebenarnya sama aja ya Bang ya. Perihal rumah komersil sama rumah subsidi ini juga sama-sama rumah gitu. Cuman perbedaannya palingan di bagian cicilan. Oh, cicilan. Betul. Pak, rumah subsidi ini biasanya ya Bang ya. Ini kenapa dibilang subsidi itu karena itu dibantu oleh pemerintah. Apanya yang dibantu oleh pemerintah? Yang pertama suku bunga banknya. Suku bunga. Jadi semua rumah subsidi itu suku bunga banknya flat. Dan itu suku bunganya sangat rendah. Itu di angka 5%. Oh, biasanya untuk komersil di luar subsidi itu di angka 13% loh Bang. Jadi di luar 5% itu dibantu oleh pemerintah. Nah itu yang dinamakan subsidi. Itu ya Bang perbedaan dari rumah subsidi. Nah sedangkan komersil kebalikannya. Komersil itu hak patennya pembayarannya full oleh konsumen. Yang berbeda. Kalau dari segi pembiayaan. Dari segi pembiayaan. Kalau kita dari segi pembiayaannya ya. Jadi apa keuntungan kita membeli rumah komersil ini? Sebenarnya sama-sama untung ya. Antara rumah subsidi untungnya apa, komersil untungnya apa. Kalau rumah subsidi ini Bang hanya bisa dimiliki satu unit per satu kakak. Jadi nggak bisa dia ngambil 2 unit. Misalnya sekarang nih, contohnya abang ngambil rumah subsidi 1 di kawasan bandara contoh. Kawasan bandara. Terus tiba-tiba abang mau pindah tuh ke arah kemana gitu, ke Lufota atau kemana gitu kan. Lalu abang mau ngambil rumah subsidi lagi, itu udah nggak bisa lagi. Abang sama istri itu sudah nggak bisa lagi ngambil subsidi. Kecuali anak nanti. Anak pun harus mesti di umur 21 tahun dan harus bekerja. Jadi kalau abang ngambil subsidi sekarang, tahun besok sampai kapanpun abang nggak bisa lagi ngambil subsidi. Nah berbeda nih dengan komersil. Kalau komersil semaunya sebanyak mungkin, kalau abang masih mampu ngambil komersil, baik itu secara cash maupun secara KPR pun masih bisa. Berapapun banyaknya. Kenapa? Karena kita tidak terpatokkan oleh bantuan. Subsidi ini bantuan digunakan diambil dari dana APBD. Berbeda dengan komersil. Komersil tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan daerah gitu. Dalam pikiran kita kan rumah komersil itu ya kita harus memiliki uang yang banyak. Apakah ada program cicilan atau kredit dari rumah komersil ini? Iya, itu mindset yang salah sebenarnya ya Bang ya. Perihal rumah komersil ini mindsetnya harus orang-orang yang berduit gitu.
Berbeda dengan subsidi, mindsetnya untuk orang kalangan menengah ke bawah itu salah sebenarnya. Sebenarnya perlu untuk rumah komersil ini sendiri itu nggak perlu untuk orang kaya gitu kan konsepnya ya. Tapi rumah komersil ini kan juga ada di tipe 36 plus, tipe 40, 45 itu harganya murah kok. Di Dofla aja tipe 40 itu udah all in ya bang, itu dia cuma di angka 290 juta untuk cash. Untuk KPR-nya DP cuma 26 juta dan DP 26 juta itu bisa dicicil 12 kali loh. Oh seperti itu. Jadi nggak perlu orang kaya memilikinya sebenarnya. Di gaji-gaji UMR pun kita sudah bisa kok mengakadkan tipe 40 ini. Gitu. Jadi begini sahabat Dofla, kita dapat informasi yang menarik. Ternyata membeli rumah komersil itu nggak harus cash. Bukan nggak harus. Tapi kita bisa program cicilan seperti yang dijelaskan Bung Filki tadi. Jadi pertanyaan selanjutnya seperti ini. Iya. Apa syaratnya buat beli rumah komersil? Syaratnya lebih sedikit sebenarnya daripada rumah subsidi ya bang ya. Itu syaratnya paling utama itu KTP. Oh, Kalau KTP kakak, kalau untuk rumah subsidi itu wajib memiliki KTP kakak untuk lokasi tersebut atau domisili tersebut. Misalnya abang beli rumah subsidi di Sumbar, abang mesti memiliki KTP kakak di Sumbar. Oh seperti itu. Kecuali abang ASN itu misalkan abang aslinya orang KTP kakak abang orang Jakarta, abang di sini sebagai dinas di sini sebagai ASN bisa, tapi menggunakan surat domisili bekerja di sini di Sumatera Barat contohnya. Nah kalau untuk komersil itu bebas, KTP manapun bisa kita ajukan, bahkan luar negeri pun bisa. Tapi kalau di luar negeri nggak SHM terbacanya, tapi hanya HGB, hak guna bangunan. Tapi kalau pemiliknya ya warga negara itu dimanapun, Papua, Kalimantan, Jakarta, Jawa gitu kan, Sulawesi, itu bisa memiliki rumah komersil. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk membeli di perumahan komersil ini? Iya betul. Jadi faktor-faktornya yang pertama keinginan ya. Kalau rumah subsidi itu jatuhnya ke kebutuhan. Sebenarnya rumah komersil ini jatuhnya ke kebutuhan juga. Namun kalau rumah subsidi ini kan setelah kita akad kita perlu renovasi lagi. Contoh di bagian dapur. Nggak mungkin kan orang nggak ada dapur. Ya. Nah sedangkan ke komersil ini kita sudah lengkap. Istilahnya bahasa orang-orangnya udah cuci kaki masuk ke dalam rumah, nggak perlu lagi di renov. Jadi biasanya faktornya yang pertama nggak mau ribet. Konsumen nggak mau ribet, pasti dia lebih memilih rumah komersil. Kenapa nggak perlu lagi di renov gitu? Yang pertama, yang kedua pengen desain yang sangat mewah. Istilahnya rumah subsidi itu biasanya desain standar. Berbeda dengan komersil, semakin bagus desainnya semakin tinggi harganya. Jadi rumah komersil ini bisa sebagai pilihan buat orang-orang, berbeda dengan komersil subsidi, bukan pilihan, kebutuhan jatuhnya. Itu faktornya yang kedua. Yang ketiga, faktor ketiga juga rumah komersil ini bisa dipilih di beberapa lokasi. Berbeda dengan subsidi bang. Kalau subsidi ini rata-rata di bagian pinggir-pinggir kota. Kenapa? Karena harga tanah. Karena rumah subsidi ini kita nggak bisa nge-up-nya di bagian cicilan, di-up di bagian DP, sedangkan fokusnya rumah subsidi ini buat kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau kita up di bagian DP, susah dong orang menengah ke bawah membelinya. Nah makanya rumah subsidi ini rata-rata di pinggir kota. Berbeda dengan komersil. Kalau komersil ini banyak orang memilih di bagian di pusat kota. Kalau di Kota Padang contohnya di Steba itu. Di Steba. Steba kita juga ada ready tuh, tipe 100, tipe 62 lantai, tipe 61 lantai. Berarti dekat pusat kota ya? Pusat kota. Jadi kalau untuk rumah komersil ini bang bebas memilih daerahnya, bebas memilih lokasinya, karena dia tidak terpatok dengan cicilan, terpatoknya dengan harga. Berbeda dengan subsidi gitu. Itu faktor-faktornya. Jadi ada beberapa case ini, Bung. Ada beberapa sobat-sobat Dofla ini Ya. telah memiliki rumah, tetapi mereka memiliki kelebihan uang. Jadi di sini bisa nggak Bung tekankan kalau bahwa perumahan ini bisa dijadikan investasi jangka panjang? Gitu ya.
sebenarnya kalau kita bilang investasi ya Bang ya, selain emas, rumah merupakan sebuah investasinya sangat menjanjikan. Tanah, rumah, emas itu merupakan 3 investasi yang sangat menjanjikan. Berbeda dengan kendaraan. Kendaraan itu memiliki penyusutan. Ya. Jadi kalau kendaraan itu misal abang mau beli mobil Terios sekarang nih. Ya. Contoh kita bilang merek ya. Itu dengan harga 300 juta. 5 tahun ke depan harganya gimana? Turun pastinya, ya kan? turun. Palingan di angka 180 itu pun udah kondisi sangat bagus ya kan. Itu inflasinya sekitar hampir 1,5%, setengah harga. Berbeda dengan emas, tanah, rumah. Ini investasi yang sangat menjanjikan. Sekarang abang beli tipe 40 kita 260 juta, 10 tahun ke depan itu di angka 400 jutaan pasti. Itu telah saya buktikan di beberapa tahun sebelumnya. Itu. Jadi kalau untuk investasi sangat dianjurkan membeli 3 barang ini, rumah, tanah, emas gitu. Karena yang 3 bahan ini, 3 produk ini tidak memiliki nilai inflasi. Semakin inflasi semakin tinggi harganya. Gitu. Dari penjelasan Bung tadi, Ya. saya tertarik untuk memiliki rumah komersil. Jadi saya ingin bertanya, di mana aja lokasi dari perumahan Dovlalen dan apa sih keuntungan membeli di rumah komersil Dovla dibandingkan rumah komersil lainnya? Oke. Kalau untuk rumah komersil Dovla kita sudah banyak ya Bang ya. Di kawasan bandara kita ada rumah komersil. Angkasa Raya 5 itu rumah komersil cluster dengan harga cuman di angka 260 juta. 200 di kawasan bandara. Iya. Namun kalau kita geser ke kotanya sedikit, di kota Padang itu ada Anak Air. Di depan lapas kelas 2 Padang itu ada rumah komersil kita tipe 40, 45 sama 60 sekitar 99 unit. Sekarang udah terbooking sekitar 50 unitan. Lalu kita geser lagi ke pusat kota, itu ada di Siteba Nanggalo, tepatnya di belakang kampus Poltekkes Kemenkes. Jadi sangat strategis di belakang kampus. Lalu di depan SDIT, SMPIT, Darul Iman. Wah, sepertinya saya tertarik di perumahan Nanggalo. Iya, karena kalau nilai investasi ya Bang, kan abang sekarang nih fokusnya ke nilai investasi ya. Iya. Itu pusat kota yang sangat strategis. Yang pertama dekat kampus, yang kedua pusat pendidikan SD, SMP dari Ilman swasta yang salah satu rumah sekolah yang sangat terkenal juga di Kota Padang. Jadi sangat kalau buat investasi sangat bagus sih sebenarnya situ. Namun di Nanggalo ini kita cuma sedia 9 unit ya Bang. 9 unit itu kita sediakan tipe 61 lantai, tipe 62 lantai sama tipe 100. Kalau sekarang dari 9 unit itu kita sudah terbooking dan terbangun 4 unit. Jadi sisanya cuma 5 unit lagi. Gitu. Jadi unit kita di Siteba Nanggalo ini enggak banyak. Gitu. Kalau segi keuntungannya sendiri di Siteba ini yang pertama tadi yang sudah Vicky bilang itu di pusat kota. Iya. Yang kedua, perumahan kita sangat istilahnya sudah terbilang mewah, walaupun belum klaster. Mewahnya gimana? Pertama desain kita sudah desain sangat desain mewah. Yang kedua, jalan masuk komplek perumahan kita itu sudah dipating granit. Gitu. Sudah dilengkapi dengan CCTV di bagian gerbangnya. Gitu Bang. Kalau di bagian keunggulan dari rumah komersil ini. Sama begitu juga di rumah komersil kita di lokasi-lokasi lain, baik itu di Anak Air, di bandara, itu gerbang kita udah mewah, sudah menggunakan sistem one gate sistem. Jadi keluar masuk di bagian satu gerbang aja, nggak banyak-banyak gerbang, jadi lebih aman. Yang kedua sudah memiliki pos security, memiliki CCTV, jalannya full beton atau di parking block gitu ya. Dari segi keamanannya udah ya. Sudah sangat aman insya Allah. Ya Bang ya, kita berbicara bagian data itu insya Allah aman. Berbeda lagi dengan musibah ya Bang. Terus di bagian Anak Air itu di Anak Air sama Siteba itu kita sudah di zona hijau. Insya Allah bebas dari tsunami ya namanya Bang ya. Kita kan ada tuh di Sumatera Barat ini ada 3 zona tuh, zona merah, zona kuning, zona hijau. Jadi 3 zona ini yang ditentukan pemerintah. Merah bahaya, zona kuning peringatan, zona hijau itu aman insya Allah. Itu dari zona tsunami istilahnya ini cukup jauh dari bibir pantai. Iya. Itu keunggulan yang dari rumah komersil ini. Jadi di sini Bung sudah mengirimkan foto-foto rumah ke saya. Iya betul. Jadi untuk
sobat-sobat Dovla yang ingin tahu bentuk rumah dari Dovla Land itu seperti apa dan bisa dihubungi kemana? Oke, siap-siap. Kalau sahabat Dovla di luar sana yang ingin tahu lebih detail mengenai desain kita, Ya. lokasi perumahan kita, lalu hanya ingin bertanya-tanya nih mau beli Ya, kita depan atau di mana, ataupun sekarang lagi butuh rumah, baik ingin rumah, baik itu subsidi mau komersil, itu bisa banget pantengin terus di YouTube kita di YouTube kita atau Instagram kita atau TikTok kita ada. Iya. Nanti akan dicantumkan TikTok kita apa namanya, Facebook kita apa namanya, Instagram kita apa namanya akan dicantumkan di bawah. Jadi sahabat Dovla di luar sana bisa pantengin tuh, bisa scroll Instagram kita, bisa scroll YouTube kita buat mengetahui lebih detail apa sih yang dimiliki Dovla gitu kan. Lalu apa sih yang saya butuhkan sekarang gitu dalam memiliki rumah. Dan jangan sembarang memilih rumah bang, jangan sembarang memilih properti. Banyak loh di luar sana orang memilih properti perumahan atau developer yang istilahnya rumah belum jadi, developernya udah lari, istilahnya developer tidak terpercaya. Gitu. Jadi salah satu caranya sahabat di luar sana harus memilih dan mencari developer terpercaya. Salah satunya di Kota Padang yaitu PT Dovla Jaya Property gitu. Jadi gini bang, dari beberapa pertanyaan abang yang telah Peki jawab tadi, timbul nih pertanyaan-pertanyaan juga dari Peki sebagai marketing Dovla, ya kan? Kira-kira dari semua pertanyaan Peki tadi itu, mungkin sudah abang ngerangkum, abang sudah abang simpulkan, ya kan? Ya. Sebenarnya kalau di posisi abang sekarang ini sudah di tahap manakah? Di tahap maksud Peki di sini, apakah abang sudah masih di tahap kebutuhan kah atau masih sudah di tahap keinginan? Baik, kalau masalah kebutuhan, dalam tahap kebutuhan saya sudah memiliki rumah. Tapi dari beberapa penjelasan Bung Filki itu sangat jelas sekali. Ya. Sebenarnya kemarin saya mau rencana mau ganti mobil lagi nih. Iya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Bung Filki, Oh iya. sepertinya saya masuk ke tahap keinginan. Betul. Dan untuk jangka panjang nanti bisa saya jadikan sebuah investasi. Bagus sekali bang. Karena kalau mobil itu inflasi bang. Percaya. Ya, Nggak ada orang yang beli mobil sekarang 1 miliar, tahun besok naik 2 miliar nggak ada. Ya, itu Berbeda dengan nanti. rumah. Ya. Jadi kalau abang ditapan keinginan berarti cocoknya di rumah komersil. Kenapa? Rumah komersil ini kita bebas memilih desanya di mana, tipe yang kita inginkan berapa gitu. Berbeda dengan subsidi. Subsidi itu orang yang butuh. Jadi tipe berapapun dia namanya butuh, ya diambil aja gitu. Berbeda dengan komersil. Di tahap keinginan itu bagusnya abang komersil karena abang bebas memilih desain, ukuran dan lokasinya di mana gitu buat investasinya. Kalau untuk mengetahui lebih lanjut nih bang mengenai rumah perumahan, info-info perumahan, syarat dan kiat mengambil perumahan bisa dihubungi nomor Filki aja di WhatsApp yang bisa, di telepon juga bisa, kit 0852 7805 8650 gitu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita akan tampilkan di deskripsinya. Baik. Nah, sekian mungkin sudah cukup untuk pemahamannya tentang perumahan. Mungkin kita bisa akhiri podcast ini. Baik. Terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Semoga bermanfaat apa yang telah dijelaskan Bung Filki dan sobat-sobat Dovla paham dengan properti. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya, ngobrol properti dengan berbagai narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.